Perlu diketahui Bapak, banyak orang yang tidak mendetilkan masalah ini. Jadi seakan-akan langsung waktu ditanya Kiban, nak payah ada ulang wajib ulang. Padahal dalam kitab Syafi'iyah semua menjelaskan masalah ini. Apa dengan khutbah? Sangat bisa kita bicara sedang khutbah. Kalau dua-duanya timbul keraguan, dua-duanya wajib yang ada zuhur. Kondisi kedua sunnah kalau ta'addud masjid terjadi karena hajat, karena tadi masalah-masalah tadi ya, masalah sempit, beda pemahaman, itu hanya sunnah melakukan i'adah zuhur. Itu pun sama seperti tadi, yang disunnahkan i'adah yang tahu bahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang syarat-syarat sahnya Jumat, dan yang terakhir kita bahas yaitu Jumat itu sah apabila dilakukan di suatu daerah yang layak disebut kampung atau kota. Artinya tidak wajib Jumat mereka yang tinggal di padang pasir yang tidak jelas tapal batas, artinya tidak berbentuk kampung. Jadi kalau tinggal di hutan-hutan yang tidak masuk dalam satu area kampung pun, maka tidak wajib untuk mendirikan Jumat, bahkan tidak sah Jumat. Kemudian kita juga sudah bahas sahnya Jumat apabila dilakukan berjamaah. Ukuran jumlah orang yang disebut berjamaah sahnya Jumat berbeda-beda dalam pandangan para imam-imam mazhab. Menurut Imam Hanafi 4 orang beserta dengan imam itu sudah sah Jumat. Jadi 3 orang makmum, 1 imam sah Jumat. Karena menurut Hanafi yang disebut jamak atau sudah disebut berjamaah kalau sudah mencapai 3 orang. Menurut mazhab Malik sah Jumat minimal 12 orang penduduk setempat. Ini karena dulu Nabi pernah ditinggalkan ketika sedang khutbah Jumat, ditinggalkan oleh para sahabat yang tergiur dengan datangnya rombongan pedagang dari Syam. Nabi tinggal di masjid hanya 12 orang, dan Nabi tidak membatalkan Jumat, Nabi lanjutkan Jumat. Itu yang menjadi dalil sandaran 12 orang dari sisi Imam Malik. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan 40 orang berdasarkan amalan Jumat pertama di Madinah yang didirikan oleh Sa'ad bin Zararah. Itu 40 orang. Lalu Nabi ketika datang ke Madinah
juga melakukan Jumat dengan jumlah 40 orang. Itu yang menjadi sandaran bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, bahawa tidak sah Jumat kalau tidak mencukupi 40 orang. Dan itu pun 40 orang itu adalah mustautin, iaitu penduduk yang sudah menetap. Mustautin, penduduk yang sudah menetap, tidak dihitung musafir. Mukim belum tentu mustautin. Ukuran mustautin iaitu mereka tinggal menetap baik di musim panas, musim dingin. Kalau ada musibah tidak ada rencana pindah. Kalau sekarang kita sudah ber-KTP di satu kampung, itu sudah mustautin. Nah, 40 orang mustautin ini, jadi mustautin itu bukan asal, jangan salah dimaknakan, bukan penduduk pribumi yang di situ. Semua yang sudah tidak ada rencana pindah tinggal di situ, sudah beli rumah di situ, bahkan mungkin sewa rumah, sudah 20 tahun sewa rumah, KTP sudah di situ, maka itu disebut mustautin. Baik, kita lanjut. Itu untuk pengingat ulang agar kita tidak lupa dengan pelajaran yang telah kita sampaikan. Syarat berikutnya yaitu adamu ta'addud al-juma' li ghairi hajah. Baru sah Jumat selama tidak berbilang masjid. Tidak berbilang masjid tanpa dibutuhkan, li ghairi hajah, tanpa dibutuhkan. Nah, ini yang sering sekali menjadi pertanyaan, apakah kita nanti berhubungan, apakah wajib ulang duhur atau tidak. Bagaimana kalau dalam satu kampung ada 2 masjid mendirikan Jumat, duhurnya diulang, siapa yang ulang, bagaimana syaratnya. Dan banyak sekali pertanyaan, kalau seandainya sudah lengkap semuanya, sudah 40 orang, tidak ada berta'addud, tidak berbilang masjid dalam satu kampung, apakah boleh melakukan i'adah duhur? Itu yang paling banyak menjadi tanda tanya. Di sini dijelaskan, Pak, dalam syarat ini dijelaskan, ya. Nah, syarat ini dikuatkan di dalam mazhab Syafi'i, juga di dalam mazhab Malik, juga di dalam mazhab Hambali. Ya, dikuatkan tentang tidak boleh ta'addud masjid. Istarat asy-Syafi'iyyah lis-sihhati al-jum'ah alla yasbiquha wa la yuqarinuha jum'atan fil balad aw al-qaryah. Mazhab Syafi'i memberi syarat sahnya Jumat, yaitu dalam satu kampung, ya, tidak ada 2 masjid yang saling mendahului. Artinya saling mendahului, siapa duluan takbiratul ihram, begitu, artinya ada masjid yang lebih daripada satu. Jadi tidak sah Jumat kalau ada masjid lebih daripada satu yang mendirikan Jumat, illa, kecuali. Jadi itu jangan dipotong dulu, nanti videonya dipotong lalu sebarkan, padahal ada kecualinya yang kita bilang. Karena ada apa, orang-orang kurang ajar, ada yang kurang ajar, dengar pengajian baru sedikit langsung sebarkan, padahal lain lagi ceritanya, ya. Jadi illa, kecuali, maksudnya kecuali ini boleh berbilang masjid. Jadi ini mau disebutkan dulu tentang satu kampung selayaknya nggak boleh ada 2 Jumat selayaknya. Kalau masjid yang tidak dirikan Jumat nggak apa-apa. Jadi ini disebut jami', masjid yang mendirikan Jumat, itu selayaknya tidak boleh ada 2 Jumat. Tapi kalau masjid yang mendirikan Jumat cuma satu, yang lain masjid-masjid kecil, itu tidak mengapa. Ini di lorong, di sini ada satu musalla, ini kan masjid juga nih namanya nih. Ini masjid, cuma bukan masjid jami', bukan masjid yang mendirikan Jumat. Ya. Oh, rupanya di lorong sebelah sana, masih dalam kampung Lancang-Garam, di lorong sebelah sana ada musalla juga, tidak dirikan Jumat. Bolehkah? Boleh. Yang jadi masalah ketika ada
lebih satu masjid mendirikan Jumat. Nah, itu yang menjadi sumber permasalahan. Illa baru boleh ada 2 Jumat, artinya 2 masjid dalam satu kampung atau lebih, apabila, nah ini kecualinya, apabila likabril balad. Alasan pertama karena luasnya daerah tersebut, jadi belum ada pemekaran, jadi sehingga luas sekali areanya. Misal contoh Lancang Garam hampir 100 ni, sehingga orang yang di ujung Lancang Garam sana enggak mampu menjangkau ke masjid, terlalu jauh karena luas sekali daerah itu. Tapi sekarang kan enggak ke situ, karena sudah ada batasan-batasan kampung Bino luas, enggaklah luas-luas sekali sekarang, ya. Tapi dulu di masa Nabi luas semua. Jadi satu area di Madinah, ya udah satu itu. Ya, makanya sahabat Nabi ada yang menjadi imam di masjid-masjid kecil, di suku-suku mereka sendiri ada. Tapi kalau masjid paling besar ya masjid Nabi, maksudnya didirikan semua di sana. Nah, jadi alasan pertama baru boleh berbilang Jumat, ada lebih satu masjid mendirikan Jumat. Alasannya pertama, terlalu luasnya daerah tersebut sehingga susah untuk dijangkau oleh orang yang jauh dari tempat, dari masjid, sehingga terpaksa dirikan masjid satu lagi di ujung sana. Itu baru dibolehkan. Yang kedua, wa usri ijtima'in nas fi makan. Susahnya berkumpul orang di dalam satu masjid, ya. Susahnya berkumpul orang dalam satu masjid bisa dengan imma likasratin nas, bisa jadi karena terlalu banyak jumlah penduduk sehingga enggak tertampung dalam satu masjid, terpaksa harus buat masjid kedua. Nah, itu berarti alasan kedua. Tadi karena luasnya daerah. Yang kedua karena orang enggak bisa berkumpul satu masjid. Alasannya ya karena terlalu sempit masjid itu sehingga enggak cukup daya tampungnya. Nah, itu berarti boleh dirikan Jumat di masjid yang lain yang ada di kampung itu. Au liqitali bainahum, atau karena ada perbedaan pemahaman atau prinsip yang menyebabkan sengketa, bisa jadi perang antar suku, itu yang paling besarnya. Jadi nggak bisa ketemu nih, duduk satu kampung, tapi karena ada 2 kubu yang berseberangan, dari nenek moyang nggak bisa gabung. Kalau gabung mati. Ya, seperti penonton bola juga nggak bisa gabung. Tertuh 28 draw, ya, mati. Itu mati syahid, itu masuk dalam surga Firdaus United itu. Mati dalam keadaan nonton bola. Subhanallah. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali ketika engkau sedang melakukan kebiasaan seorang muslim. Ini secara zahir, secara umum itu mati su'ul khatimah, membunuh setelah nonton bola. Itu iklan sedikit, ada hubungan dengan Jumat. Jadi karena ada sengketa di antara 2 kubu, nggak bisa dirikan satu masjid, harus ada 2 masjid. Nah, ini kan kalau sekarang sering terjadi, Pak. Terjadi perbedaan pemahaman. Makanya mohon maaf, di kampung kita ini ada 2 masjid, dan kalau kita lihat dari pandangan ini yang menyebabkan boleh berdiri 2 Jumat dalam satu kampung, ini salah satu dalih terjadi perbedaan pemahaman atau prinsip. Nah, jadi tidak sampai bermasalah kalau ada alasan ke situ, ya. Sudah, berikutnya au li bu'di atrafil balad,
atau terlalu jauh untuk dijangkau masjid yang pertama. Nah, ini hampir semirip seperti tadi, karena terlalu luas sehingga terlalu sulit menjangkau satu masjid, terlalu sulit. Biasanya kan Pak, kita di sini semuanya karena bertumpuk satu area. Kalau kita jalan ke Aceh Utara, itu kita telusuri Pedada, habis-habis Pedadanya, dari ujung kita masuk Pedada nggak habis. Maka orang yang di sudut sana itu kadang-kadang nggak bisa menjangkau masjid ini. Contohnya kalau seandainya belum ada kenderaan yang layak, nggak ada motor segala macam kan, nah, itu contoh. Tapi ini kalau sekarang sudah tertangani dengan kenderaan yang mudah. Kalau dulu susah tertangani, maka di ujung sana akhirnya dibuat masjid satu lagi, walaupun dalam satu kampung dibolehkan kalau itu alasannya, ya. Nah, ini contoh beberapa alasan boleh mendirikan dua masjid yang melakukan Jumat dalam satu kampung. Berarti ini alasan-alasan boleh ta'addud masjid. Kalau tidak ada alasan itu, tetap tidak boleh mendirikan Jumat. Tidak ada alasan tadi, enggak bertikai, tidak beda pemahaman, tidak daya tampung satu masjid masih cukup, kemudian masalah macam-macam lah yang enggak ada alasan itu, wajib Jumat hanya didirikan di satu masjid dalam satu kampung. Kenapa harus begitu? Dalilnya adalah wa dalilu hadzal syarat, yang menjadi dalil para ulama menyebutkan harus satu masjid dalam satu kampung, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam wasahbuhu al-khulafa ar-rasyidin wa tabi'in lam yuqimu siwa jum'atan wahida. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman khulafa ar-rasyidin, seluruh sahabat sampai ke zaman tabi'in, tidak pernah mereka mendirikan dua Jumat dalam satu tempat, dalam satu daerah. Nah, itu yang menjadi dalil, karena tidak ada sejarahnya dari dulu zaman Nabi ada dua masjid. Semuanya kalau Jumat menuju ke masjid Nabi, walaupun hari-hari salat 5 waktu ada di masjid-masjid kecil, masjid-masjid kecil. Bapak kalau pergi haji dan umrah, sampai hari ini pemandangan di Madinah, Mekah itu begitu. Ada masjid-masjid di daerah Misfala ada satu, di daerah Aziziyah satu masjid. Tapi mereka kadang-kadang masjid-masjid yang dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu enggak dirikan Jumat. Mandum kedih Mbak Masjidil Haram Mandum. Tapi hari-hari salat 5 waktu hidup di situ. Kecuali yang sudah terlalu jauh dari Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, masjid ini itu sudah dirikan Jumat di sana. Nah, itu alasan para ulama menyebutkan tidak boleh ada dua masjid yang mendirikan Jumat dalam satu kampung, karena pengalaman dari amalan Nabi, sahabat dan para tabi'in, ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, li'anna al-iktisar ala wahidatin ad'a li tahqiqil maqsud min idhari syi'aril ijtima', karena tujuan dikumpulkan orang di hari Jumat untuk menyatukan hati dan mendengarkan khutbah atau tausiah, nasihat pada satu waktu dengan satu tujuan. Jadi tujuannya adalah persatuan, dengarkan tausiah dalam satu waktu. Kalau Jumat boleh didirikan bermasjid-masjid atau berta'addud masjid, maka tidak tercapai tujuan disyariatkan Jumat. Memang Allah mensyariatkan Jumat itu supaya kita berkumpul, yang dari ujung sana, Hana Maturi. Pada Jumat roh menging, kadang-kadang terlihat dari mana Pat Dinggai, lalu seorang mulai kenal, itu berkumpul berbagai macam orang di situ, timbul ukhuwah, timbul persahabatan, saling kenal. Nah, itu tujuan, sekaligus mendengarkan nasihat dengan satu tujuan. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan oleh seorang khatib atau pemerintah setempat, itu bisa tercapai di waktu Jumat. Mengumpulkan orang itu payah, mengumpulkan orang susah, tapi Islam mengumpulkan orang begitu mudah. Dalam sehari orang bisa kumpul 5 kali, dalam seminggu lebih besar lagi jumlahnya kumpul di hari
Jumatnya nak payah demo kan. Orang demo kumpul kalau ada nasi bungkus. Hari Jumat tak ada nasi pun kumpul. Oh alhamdulillah dapat nasi, itu kelebihan. Bukan tujuan Jumat dari nasi. Nah, begitu tujuannya, sehingga kalau diizinkan berbilang-bilang masjid, tidak tercapai maksud syariat untuk mengumpulkan orang pada hari Jumat. Jadi kalau seandainya semua satu kampung nak 5 buah masjid berikan Jumat, kita semakin lama semakin terpisah-pisah, hati kita semakin tercerai-berai dengan masalah itu. Nah, baik, berikutnya bagaimana hukumnya ketika ini berhubungan berikutnya. Jadi sudah cerita tadi adalah cerita tentang boleh tidaknya ada masjid yang lebih daripada satu dalam satu kampung. Ternyata boleh kalau ada hajat, kalau ada alasan, dibolehkan. Ya, jazat ta'addud. Dan sahat salatul jami' alal asah. Kalau seandainya dengan alasan tadi, bertikai tadi, terlalu jauh masjid, terlalu sempit, enggak cukup menampung sehingga buat masjid lain, kalau itu alasannya, seluruh salat Jumat kedua masjid ini sah. Kalau ada alasan kedua-dua masjid sah salat Jumatnya, ya, baik takbiratul ihram ada yang lebih dahulu atau yang siapa terlambat, siapa yang lebih dahulu, itu tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah selama mendirikan Jumat karena alasan tadi, berbilang masjid karena alasan tadi. Nah, baik, kemudian berikutnya yang dibicarakan yang paling berhubungan dengan masalah ini, yaitu tentang hukum melakukan duhur, i'adah duhur, ya, bagi kampung atau masjid yang sudah berbilang masjid. Nah, jadi kan ta'adud masjid nggak boleh kecuali dengan alasan. Sekarang apakah wajib atau sunnah mengulang solat duhur setelah solat Jumat kalau sudah terjadi begini, terjadi ta'adud masjid, berbilang masjid? Nah, jadi ini yang ingin dijelaskan. Wa salatud duhri ba'dal jum'ah imma wajibah aw sunnah awil haram. Nah, jadi masalah hukum salat duhur setelah Jumat, atau kita sering menamakan i'adah duhur, i'adah duhur, itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, dan bisa hukumnya haram. Ini yang perlu diketahui, Bapak. Banyak orang yang tidak mendetilkan masalah ini. Jadi seakan-akan langsung waktu ditanya, Kiban, nak payah dah ulang wajib ulang. Padahal dalam kitab Syafi'iyah semua menjelaskan masalah ini. Jadi mengulang solat duhur setelah Jumat ada 3 hukum, tergantung 3 keadaan. Yang pertama wajib dulu. Kapan wajib ulang solat duhur? Imma wajibah in ta'addadat al-juma' li ghairi hajah. Wajib mengulang salat duhur, ya, ketika terjadi ta'adud masjid tanpa hajat, tanpa alasan. Tadi kan alasannya macam-macam tu, Pak, yang boleh terjadi berbilang masjid. Sekarang enggak ada alasan. Enggak ada alasan apa-apa, tidak sedang bertikai, tidak karena sempit, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada 2 masjid yang mendirikan Jumat dalam satu kampung. Maka ditegaskan dalam mazhab Syafi'iyah bahwa wajib mengulang salat duhur. Wajib mengulang salat duhur. Siapa yang wajib ulang salat duhur? Yaitu salah satu masjid
yang terlambat melakukan takbiratul ihram. Jadi kalau sudah berbilang masjid tanpa alasan, ya, setelah salat Jumaat wajib ulang salat zuhur, karena yang sah cuma satu masjid, yang satu masjid lagi tidak sah Jumaatnya. Nah, siapa yang sah? Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang lebih dahulu imam melakukan takbiratul ihram. Jadi sesuai khatib berarti siapa yang duluan selesai khutbah, otomatis kan imamnya dirikan salat. Berarti itu yang sah. Jadi bukan siapa duluan yang bangun masjid, bukan siapa duluan yang masjidnya lebih awal, tahun sekurang belah 20 karena misalnya begitu. Lalu yang masjid satu lagi tahun 1945 misalnya. Bukan itu alasannya. Siapa yang duluan takbiratul ihram, cuma dia yang sah. Nah, maka selain daripada itu wajib i'adah zuhur, karena dianggap tidak sah. Nah, begitu. Bapak, itu kalau seandainya terjadi ta'adud masjid tanpa alasan. Nah, kemudian yang kedua, wa mustahabbah, disunnahkan untuk melakukan i'adah zuhur. Ini yang kedua sunnah. Bagaimana keadaan bisa sunnah? Iza kana ta'addud biqadril hajah faqad. Kalau terjadi ta'addud, terjadinya berbilang masjid karena ada alasan, maka kedua-dua masjid kalau tidak tahu mana yang lebih dahulu takbiratul ihram, kedua-duanya disunnahkan i'adah zuhur. Nah, jadi begini, ini perlu didetailkan. Tadi kan pertama wajib i'adah zuhur kalau yang sah cuma satu masjid, yaitu yang duluan takbiratul ihram. Sekarang nggak tahu masjid ini, nggak tahu masjid di sudut sana udah siapa duluan nih. Kalau tidak tahu, dua-duanya wajib i'adah zuhur. Itu kondisi pertama. Kalau tidak tahu, nggak ada yang kasih informasi, padahal sempat ada informasi. Hai, ini takbir bu, ini akibat belum, minta khutbah, apa dia berkhabar dengan khutbah? Nggak bisa kita bicara sedang khutbah. Kalau dua-duanya timbul keraguan, dua-duanya wajib i'adah zuhur. Kondisi kedua sunnah, kalau ta'addud masjid terjadi karena hajat, karena tadi masalah-masalah tadi, masalah sempit, beda pemahaman, itu hanya sunnah melakukan i'adah zuhur. Itu pun sama seperti tadi, yang disunnahkan i'adah yang tahu bahwa dia terlambat takbiratul ihramnya, yang tahu bahwa dia terlambat takbiratul ihramnya, maka sunnah. Arti sunnah enggak yang ada zuhur pun enggak apa-apa. Namun menurut mazhab Syafi'i, kalau dia yakin bahwa masjidnya terlambat takbiratul ihram, maka dia tetap disunnahkan melakukan i'adah zuhur. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, i'adah zuhur bisa haram atau haram. Ini pandangan mazhab Syafi'i, atau haram. I'adah zuhur haram dilakukan kapan? Fima iza kana bil balad jum'atan wahidah faqat ka ba'di qura al-aryaf. Apabila di dalam satu kampung itu cuma ada satu masjid dan semua syarat sudah terpenuhi, nggak ada ta'adud di dalamnya, nggak ada berbilang masjid, yang dan pedang Jumat cuma satu masjid, mustautin di dalamnya cukup 40 orang, khutbah terlaksana dengan baik, tidak ada keraguan-raguan tentang sahnya Jumat itu, maka haram mendirikan i'adah zuhur. Nah, jadi jangan berfikir, ada orang yang berfikir yang ada zuhurnya mandum je hanya. Kalau sudah yakin Jumat itu aman, nggak ada permasalahan, ya, nggak ada ta'adud, cukup bilangan 40, semua khutbah didengarkan dengan baik, yang melakukan i'adah zuhur dia telah melakukan keharaman dan berdosa. Salatnya tidak sah
karena dianggap haram. Ya, salat zuhurnya tidak sah karena dianggap haram. Nah, kenapa begitu? Karena melawan syariat. Kalau sudah Jumat didirikan, syariatnya mengatakan tidak gugur zuhur. Datang kita buat syariat baru. Alih daripada Jumat sah semuanya, lalu kemudian kita buat lagi zuhur sekali lagi. Berarti kita telah membuat ada dua syariat di hari itu, Jumat dan zuhur. Maka enggak boleh yang ada luhur kalau sudah lengkap semua syarat-syarat sah Jumat dan tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada ta'addud masjid di dalamnya, maka jangan lakukan i'adah zuhur, ya. Dan ini juga sama, wa kadzalika qarrara al-malikiyah 'ala ar-rajih annahu yamna' ta'addud jum'ah fi masjidain aw aksar. Mazhab Malik juga hampir sama dengan pandangan mazhab Syafi'i, tidak boleh berta'addud kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Wal Hanabilah ma'a Syafi'iyah, mazhab Hambali pun sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh berta'addud di dalam satu masjid, di dalam satu kampung, kecuali ada alasan-alasan yang sama dengan yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu yang perlu kita ketahui tentang masalah mengulang salat zuhur setelah Jumat dan tentang sahnya Jumat, bahwa tidak boleh melakukan ta'addud kecuali dengan alasan-alasan yang telah disebutkan seperti tadi. InsyaAllah kita sambung di pertemuan kita berikutnya. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.